dia juga harus mundur. Nah, terus yang jabat jadi presiden siapa? Ganjar sudah pastilah. Ya, itu Karena sudah saya pasti. kan pencinta PDIP. PDIP. Tapi menurut saya Iya, pribadi, iya, sok. yang paling asik, yang paling enjoy, yang paling seru cara berkampanye itu adalah Itu maknya siapa itu? Itu maknya siapa? Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, hari ini yang pengen gua bahas adalah dari Menteri Pertahanan, yaitu Koni Rahakundini Bakri. Namanya agak susah ya. Dia adalah salah satu Menteri Pertahanan gitu ya. Dan dia sekarang ada di kader PDIP dan dia minta Jokowi mundur. Oke, mari kita dengar videonya seperti apa. Ini lagi viral banget. Dan gimana sih tanggapan dari netizen? Gue seberapa lama kita mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Pakar militer dan pertahanan ikut aksi kemisahan di depan istana, tuntut Jokowi mundur seperti Mahfud. 17 tahun aksi kemisahan ke-804. Koni Rahakundini Bakri sindir etika Jokowi saat anaknya bisa disulap jadi cawapres dengan menabrakkan konstitusi. Oke, jadi mundurnya Mahfud sebagai contoh ya. Oke, kita dengerin ya seperti apa videonya. Terima kasih Bu, tadi sudah mengingatkan tentang apa artinya penegakan hukum. Saya ada di sini jauh daripada itu. Menurut saya kita selalu bicara legal, tapi tidak pernah memikirkan legitimasi. Cakep. Kita bicara moral, reformasi, apa katanya reformasi moral lah atau apa? Mental lah, apalah. Tapi tidak bicara reformasi etika. Untuk saya, kenapa saya ada di sini? Karena sebagai guru, saya menuntut pemimpin tertinggi bangsa belajar etika politik. Hari ini Pak Mahfud mundur. Apa kemudian reaksi Pak Jokowi? Kalau seorang lelaki sejati, negarawan sejati, dia juga harus mundur. Nah, terus yang jabat jadi presiden siapa? Karena itu adalah etika yang mesti dipegang. Yang kedua, sekali lagi kita mesti ingat, tugas seorang pemimpin itu memberikan contoh. Oke. Ketika pemimpin memberi contoh, bagaimana anaknya bisa disulap, menabrak konstitusi, menjadi calon wakil presiden, maka hanya satu kata, lawan. Negeri ini pun dibangun, dipertahankan oleh perjuangan kita semua, oleh putra ibu salah satunya, maka kita disini harus berdiri tegak dan berani mengatakan kebenaran. Presiden kalau memang ingin ikut terus cawe-cawe untuk kemenangan anaknya, rakyat akan terus melawannya. Hanya itu saja pesan. Rakyat atau PDIP nih. Oke. Terus kalau misalnya Jokowi diganti nih, siapa yang mau jadi presiden gitu? Koni gitu ya. Ibu ini yang jadi presiden. Bisa jadi sih. Dia kan si paling netral ya. Oke. Saya sekali lagi kita tuntut etika presiden keluar dari istana negara. Hidup korban, jangan diam, jangan diam. Sebenarnya sih yang demo-demo ini ya partai-partai aja ya sih sebenarnya, tim sukses aja sih sebenarnya. Kalian sadar nggak sih? Yang banyak protes, yang banyak dimuncul di sosial media, ya oknum-oknum tim sukses gitu. Entah 03, entah 01, entah 02 gitu. Ya mereka-mereka aja. Tapi menurut gue yang paling anteng itu 02 ya. Yang ketar-ketir 01, 03 yang paling berisik banget di FYP gue ya. Gue bukan nyalahin 03-nya tapi oknumnya ya. Oknum tim suksesnya gitu. Entah kenapa kalau kata netizen yang gue baca di komentar, ketar-ketir gitu, kayak ketakutan ya. Apalagi kita ngelihat jejak digital Jokowi
punya suara yang cukup banyak. Dan dia adalah salah satu mantan kader PDIP. Tiba-tiba berpihak ke kader yang lain. Wah, kurang ajar nih kan. Nah, kita coba masuk ke kolom komentar ya. Tetap satu putaran Prabowo Gibran. Orang pintar pilih Prabowo Subianto sebagai ketua RT. Bapak Jokowi dicintai rakyat. Pak Jokowi orang baik kok. Pak Jokowi sangat dicintai 85% rakyat Indonesia. Nah, ya 85% ya. Karena hasil kinerja yang cukup bagus. Ya kalau misalnya kerjanya nggak bagus ya kita juga mau Jokowi, mau presiden bilang apapun kita nggak akan milih gitu. Cuman kerjanya bagus. Nah, itu mungkin yang jadi kerja orang PDIP itu takut gitu ya, suaranya berpindah ke sana. Dan gue coba cari lagi, bedah lagi, ternyata ada lagi. Ternyata Ibu Koni Rakabumi ini sudah lama teman-teman bersuara ya. Dan ini ada salah satu ya. Kalau gue lihat video jejak digital banyak banget. Dan kita coba lihat dulu video jejak digitalnya seperti apa. Yang mundur ini apakah artinya sendiri atau sebetulnya seperti menggum? Saya nggak tahu, tapi kalau saya jadi presiden ya, saya ger-gerin diri saya aja. Ketika menteri saya mundur, saya nggak akan cuma ngomong, oke saya hargai mau mundur. Loh, saya refleksi dong, kenapa dia mundur? Oh iya ya, oh ternyata aturannya kalau mau maju itu harus mundur. Lalu saya aturannya sebagai presiden tadi yang udah limbung nih, membedakan posisi antara kepala pemerintah atau kepala negara. Ya harusnya dia mundur, itu kan menurut saya harusnya begitu. Kembali ini masalahnya ke fatsun politik, ke etika, moral. Jadi kompas kita tuh jangan cuma legal. Kita boleh aja segala macam dilegalkan, tapi legitimate nggak? Legitimasinya tercapai nggak gitu? Itu yang terjadi hari ini. Itu kenapa begini ya? Adakah tadi malam tuh saya diundang oleh calon paslon pemenang bahwa udahlah Bu Koni nggak usah terlalu keras bahwa dipastikan 02 ini akan menang satu putaran, ya kan? Dipastikan satu putaran, dipastikan ini untuk apa? Hanya tinggal 19 hari, ya sudahlah, maksudnya terima saja gitu. Dari hasil apa katanya survei 52% and so on and so forth. Saya cuma mau bilang aja, kalau saya nggak tahu kenapa keyakinan itu terjadi sampai bisa bicara begitu kepada saya. Tetapi yang mau saya sampaikan begini, Anda boleh Pak Presiden ya, yakin betul bahwa TNI misalnya segelintir TNI belakang atau seluruh TNI belakang saya nggak tahu, atau Polri atau BSSN atau apapun gitu kan. Tetapi how far can you go Mr. Presiden? Karena tadi ya kita tuh logik aja, Vox Populi Vox Dei, satu tentara sekarang atau Polri itu menghandle 632 orang Indonesia. Dan rakyat Indonesia 632 itu yang per satu tentara atau polisi itu mewakili suara Tuhan yang mengirimkan. Jadi jangan main-main dengan rakyat, jadi saya mau ngomong. Kekuatan rakyat itu dahsyat. Kekuatan rakyat itu dahsyat. Kayaknya sih kekuatan partai yang dahsyat ya teman-teman. Oke. Menyindir Pak Jokowi gitu ya. Itu kalau saya bilang, kalau saya jadi presiden yang nggak tahu, kalau dia nggak rasakan kesindiran, masalahnya dia nggak ngerasa apa-apa. Apa jadi mati rasa saya juga nggak tahu. Itu boleh ditanyakan langsung ke istana aja. Statement ibu ini bener gitu ya. Bener, kalau misalnya Jokowi kan ngajuin jadi presiden lagi, ya dia harus mundur. Kan beda nih konsepnya dengan Mahfud. Mahfud kan emang ngajuin diri jadi presiden, jadi wakil presiden. Sedangkan Jokowi nggak ngajuin diri, yang ngajuin diri kan Gibran. Kenapa Jokowi harus mundur? Dan menurut gua Jokowi nggak kampanye, Jokowi cuma makan bareng, tapi hanya sosial media aja yang mengait-ngaitkan. Wih, yang terbaru kalau nggak salah Prabowo sama Jokowi makan bakso, itu mengait-ngaitkan aja itu media ya. Wih, ini nih dukungannya ke 02 makan bareng. Yang panas akhirnya ya 03 01. Kok enak banget nih ya Prabowo bisa makan bakso bareng. Waduh, dengan presiden lagi. Ya wajar sih ya 03 gimana gak ketar-ketir, 01 gak ketar-ketir, apalagi PDIP ya yang menurut gue pengen banget menang ya, karena suaranya cukup banyak muncul di FYP gue. Next, Jokowi diminta tuh jejak digital itu selalu Jokowi mundur. Mana bajunya merah lagi, mengingatkan gue sama sesuatu. Oke. Saya bilang sama Presiden Jokowi ini, kalau saya boleh ngomong ya, take resign deh. Karena cewek-cewek dia sebagai ayah sama cewek-cewek dia sebagai presiden udah belas ngaco. Jadi Jokowi ini sudah ngaco banget ya. Pertama, ngapain dia sebagai presiden komentar soal debat itu dengan kalimat seperti itu? Iya. Karena begini Pak, pertahanan itu ya, aduh saya tuh harus ngomong ini tuh sedih sebenarnya. Pertahanan, kalau kita mau beli apapun procurement, apalagi itu pesawat tempur, apalagi itu kapal frigat atau apapun lah. Oke, ini pas momen debat capres ya. Oke, yang disindir Prabowo. Mana nih hasil kerjanya?
Ganjar, Anies nyerang hasil kerja Prabowo. Harusnya yang ditanyakan visi misi. Cuma Ibu nih ngarahnya ke sana ya, hasil kerja Prabowo. Terus Jokowi buat statement yang dimana dia bilang debat capres harusnya menajamkan visi misi, tidak boleh keluar dari topik itu ya. Dan akhirnya dikomentarin lah sama Ibu Koni ini ya, kita dengerin Ibu Koni. Segede-gede alam gambreng itu, itu nggak mungkin tersembunyi Pak. Harus Nggak transparan. bisa. Harus transparan. Oke. Kalaupun kita nggak mau transparan, Prinsip governance-nya ini ya. kalaupun kita nggak mau transparan Pak, gampang banget diketahui. Contoh, ingat nggak waktu kita mau beli Rafale? Oh ya, betul. Menhan Prancis itu menghadap presiden kan? Iya. Dan setelah itu Keluar dari situ dia ngomong, saya akan beli Indonesia akan membeli dari kami 12. Kalau fisik Pak semua harus tahu itu uang rakyat kok. Iya, governance-nya. Dan si Prancis juga tahu yang beli juga uang rakyat, mau dia dari pinjaman luar negeri, mau pinjaman dalam negeri, mau apa namanya hantu blau uang itu datang dari mana? Tapi itu yang bayar tuh rakyat Indonesia. Dan setelah akan sekian lama itu rakyat Indonesia yang bayar. Makanya kalau fisik beli apa itu kita berhak tahu. Yang tidak boleh kita tahu adalah kemana itu akan dideploy, bagaimana dia dideploy, oleh siapa dia dideploy, dan bagaimana sistem persenjataannya dan taktik perannya. Itu yang super rahasia. Tapi kalau ya ampun Pak, kalau itu rahasia, kenapa setiap HUT TNI rakyat boleh masuk? Kenapa setiap HUT TNI Angkatan Laut gelar kapal perangnya untuk dimasuki? Dipamerkan. Atau Angkatan Darat taruh tanknya di mana-mana? Loh kok rahasia beneran, mendekat pun nggak boleh. Iya kan? Jadi ngawur juga ini ya Pak Jokowinya ngomong begitu. Bukan ngawur, kalau saya bilang cawe-cawenya udah kejauhan. Ngawur kalau saya bilang cawe-cawenya udah kejauhan. Cawe-cawenya itu sudah melanggar ya sebenarnya. Terlalu jauh, apalagi sampai ngomong akan harus merubah KPU, format KPU. Iya. Dia mengintervensi. Oke. Ini hostnya malah jadi kompor ya. Hostnya malah jadi kompor ya. Seru sih. Ya gimana ya. Jadi emang sih pada debat waktu itu Prabowo nggak banyak jawab karena dia nggak mau ngebocorin data-datanya. Mungkin gue tahu kalau Prabowo kalau ngomong itu ceplos-ceplos gitu ya. Dia ngomongin ya udah berdasarkan data ya dia omongin. Nah jadi Prabowo kayaknya nggak mau ngomongin kayak gitu. Tapi ya balik lagi ke tanggapan kalian tentang debat pas waktu itu. Udah lama banget nih debat ya. Next kita lihat ada netizen yang memperhatikan kata-kata dia ya. Kita coba dengerin. Nggak jelas banget soalnya. Dan akhirnya Koni mengaku tim advisor Capres Ganjar dan simpatisan Partai Banteng. Maka saya tuh menjadi advisor sebenarnya untuk both side. Ya sudah pasti saya advisor untuk di tim Pak Ganjar, sudah pastilah. Ya, itu karena sudah pasti. saya kan pencinta PDIP. Makanya Pecinta PDIP ya. Berarti di sini diterangkan banget sejujur-jujurnya selama dia mengamat, selama dia minta Pak Jokowi resign, ada dalang di baliknya, yaitu partai PDIP. Luar biasa. Makanya kata-katanya kasar kepada presiden. Membela masa kampanye kenal potbrong dan menyudutkan TNI. Pokoknya jauh dari etis, jauh dari sikap-sikap cendekiawan. Sekarang masyarakat sudah melek. Koni adalah tim pemenangan Capres. Begitu dong. Jangan racuni terus netizen dengan kedok pengamat. Lebih fair. Supaya jelas jenis kelaminnya. Teriak-teriak cemoh orang ternyata simpatisan partai. Pak Jokowi ini nggak jelas. Ini yang buat video ya, yang mengkritik buat video ya, dia bilang kayak gini ya. Gimana tuh teman-teman? Apakah setuju kalau bahwasannya Koni ini teriak-teriak Jokowi mundur kalau dia adalah titisan partai? Beralih-alih dia seorang pengamat. Gimana ya? Seorang pengamat berkaitan dengan partai ya pastilah berat sebelah ya. Kalau seorang pengamat masuk politik partai ya pasti berat sebelah. Pengen tanya apa sih yang udah Koni kasih buat negara ini? Tadi gue sempat nyari datanya sih. Kalau gue nggak nemu gitu ya teman-teman. Gue sempat nyari. Sorry kalau misalnya gue salah. Tadi gue sempat nyari di berita search aja gitu. Gue nyarinya cuma kata kuncinya prestasi. Ternyata nggak keluar ya. Next, Koni dan Deril Sangkuni. Akhirnya terkuak juga kamu ya. Namanya juga petugas. Apa kata juragan? Ya, no comment. Bahaya untuk karirku. Next, kenapa pendukung Prabowo kampanye di medsos asyik seru? Ibu Koni tajam amat kritik Jokowi ternyata mau gabung Banteng. Aduh. Kalau saya perhatikan ya, cara berkampanye capres
itu menurut saya, menurut saya pribadi, sok, yang paling asik, yang paling enjoy, yang paling seru cara berkampanye itu adalah para pendukung Prabowo. Itu kok bisa ya? Ya saya coba nih tanya nih sama kalian para pendukung Prabowo, kok bisa kalian mengkampanyekan Prabowo itu dengan cara asik begitu? Sorry, gue bukan pendukung Prabowo, gue bukan pendukung 01, bukan 03, tapi yang muncul di FYP gue selama ini 03 dan 01. Entah kenapa 02 kayak adem ayem gitu ya, nyantai gitu. Apa karena sudah kuat gitu ya posisinya? Bisa jadi ya karena sudah kuat, karena ketika kita lihat survei aja di orang Prabowo 52% terus ya, di atas 50%. Tapi kalau capres yang lain nih ya, mohon maaf nih ya, kok caranya tuh kayak tegang banget. Kayaknya Indonesia ini kayak gimana gitu. Wah. Lihat tuh. Ini Koni ya. Di kader PDIP lagi, pas banget fotonya. Tapi ya kita juga nggak bisa nyalain sih. Mungkin itulah cara mereka berkampanye, atau mungkin mereka juga butuh makan gitu ya. Cara cari makannya memang orang tuh beda-beda. Oke lah, kita saling menghargai aja. Cuma apa salahnya sih kita enjoy aja gitu loh kalau mau berkampanye jagoan kalian. Ya bener, gue tuh kayak pengen sih di Indonesia ini kampanyenya ya udah gitu, fokus ke misi-misi aja, nggak usah saling serang. Di Indonesia sih saling serang ya. Jangankan di medsos, kalian tahu nggak sih spanduk itu spanduk aja saling serang. Serius, ada spanduk 01 ditutup 02 ditutup 03. Jadi numpuk tuh spanduk ya. Aduh ya. Janganlah jauh-jauh kita ngomongin banner spanduk tuh, udah saling serang juga tuh, banner spanduk saling copot ya. Emang nggak ngerti lagi. Oke, next kita lihat reaksi netizen yang lain lagi ya. Serius gue nanya nih, itu maknya siapa itu? Itu maknya siapa? Kata gue itu maknya siapa? Coba tolong kondisikan maknya itu, suruh nyuci piring dulu, cucian baju numpuk juga itu. Syad. Ya elah bu. Bang, kenapa nih dekat kali bang? Alah, udah nih buat orang-orang nih yang minta Jokowi turun, sumpah dungu banget lu, sumpah. Udah nanggung bentar lagi gitu ganti. Tunggu sabar. Udah sabar. Ya elah lu pada. Gua yakin sekian di atas 50%, bahkan di atas 80% warga Indonesia, masyarakat Indonesia itu suka sama kinerjanya Jokowi. Ya, masalah MK lagi, masalah ini lagi, masalah itu lagi, ijazah lagi. Uyeng, udah yang penting udah kerjanya bagus. Karena sampai akhir masa jabatannya aja masih diperkarakan tuh. Kemarin tuh soal ijazah palsu. Ribet. Yang penting mah udah kinerjanya bagus, udah puas masyarakat, udah ya jangan macem-macem beda hilang. Udah tungguin bentar lagi nih, kelar ini Jokowi, kelar. Payah lu pada lu, udah mau nyuci no laki bang, gua takut lo hilang. Bikin kopi no, rokok gak ada kopinya no lakinya no. Payah lu. Aduh, rusak, akalnya udah rusak. Udah ya, sabar ya, bentar lagi juga keganti tuh Jokowi. Ya, oke, sorry ya bang, ini kosakatanya dan kameranya Anda terlalu dekat gitu ya. Tapi intinya, abang ini bilang, udahlah santai aja ya, karena masa jabatan Jokowi toh bentar lagi gitu mau turun. Ya gak usah lah saling serang gitu kan. Mengungkit masa lalu, ijazah, terus yang diungkit sampai capek ya, gue juga denger ya. Ijazah terus yang diungkit ya. Ya next, kita lihat video selanjutnya. Kenapa kok malah Pak Jokowi? Kenapa imbasnya ke Pak Jokowi? Kan itu Mahfud sendiri yang pingin keluar, yang pingin mengundurkan diri. Kan itu pure dari Mahfud sendiri pingin mengundurkan diri. Kenapa imbasnya ke Pak Jokowi? Makanya orang tuaku bilang jangan pernah meludahi sumur yang biasanya kita pakai, dan jangan pernah meludahi tempat makan yang biasa kita pakai. Kan kata ibu, seorang pemimpin itu harus jadi contoh. Ya bener dong, Pak Jokowi nggak mengundurkan diri. Beliau mencontohkan kalau kita diberi tugas, kalau kita mengemban tugas itu harus sampai akhir. Jangan kok di tengah perjalanan mengundurkan diri kayak gitu. Itu nggak sopan. Yang dilakukan sama Pak Prabowo, sama Pak Jokowi, terus Luhut, terus Bu Sri Mulyani, atau siapapun itulah yang masih di kementerian sekarang, itu top sih menurutku, karena mereka mengemban tugas sampai akhir.
mempertahankan meskipun mereka udah nggak tahan mungkin ya, tapi mereka berusaha untuk mempertahankan tugas, mempertahankan tanggung jawab mereka sampai akhir. Lagi pula jangan keluar-keluar gitu Bu, habis ini udah selesai gitu loh. Pak Jokowi juga mau pulang ke Solo, jadi nggak usah deh memakzulkan atau meruntuhkan Pak Jokowi, nggak usah. Habis ini juga runtuh, habis ini juga Pak Jokowi pensiun gitu loh, pensiun secara terhormat. Menurut gue ya, orang-orang yang pada mundur ini adalah ya orang yang berpengaruh sih sebenarnya ya. Orang-orang yang udah emang punya nama, akhirnya mereka mundur gitu ya. Dan kayaknya kader-kader PDIP gitu yang kerja sama dengan Jokowi, sekarang gara-gara Jokowi udah nggak sama PDIP lagi, akhirnya mereka membelot ya. Keluarlah satu-satu biar Jokowi bingung nih, kok menterinya pada hilang semua nih kan, makin pusing dia. Tapi tenang Pak Jokowi, jabatan kamu udah bentar lagi ya. Dan gue emang salut sih sama Jokowi ya, walaupun dia dihina-hina, dia tetap aja ya jadi presiden gitu kan. Kayaknya udah berapa banyak video konten yang gue bahas rata-rata menghina Jokowi, ya tetap aja Jokowi menjalankan tugasnya aja gitu, santai, nggak ditanggepin lagi, hebatnya ya. Ya gini aja lah ya videonya. Sebenarnya banyak kalau kalian jejak digitalnya, kalau kalian cari tuh ya. Dan Bu Khoni ini udah banyak banget bersuara, dan ya kalau kalian lihat dia adalah sekarang kader PDIP. Menurut kalian wajar nggak dia bersuara kayak gitu ya? Kalian yang bisa berkomentar. Untuk di akhir video gue selalu mau ngucapin minta maaf kalau misalnya ada salah kata, ada kata-kata yang menyinggung, dan gue hanya manusia biasa, jadi mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan satu hal lagi, bebas untuk kalian milih presiden siapa, pilihlah yang terbaik, dan semoga dari 3 presiden ini tujuannya emang baik ya, tidak untuk memperkaya diri ya. Janganlah korupsi lagi gitu kan, gua capek banget gitu ya, kita bayar capek-capek korupsi. Nah intinya itu ya, yang gue permasalahin adalah oknum, tapi bukan 01, 02, 03, bukan ya, oknumnya saja. Gue Fadli undur diri dulu, sampai jumpa di next video. See you, goodbye, bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.